yang mempesona jadi semangat sekali Yesus semangatnya Yesus harapan akan hilang karena kasihnya sangat kuat. Oh Yesusku, cintamu sampai Yesus selamanya Yesus Buatlah kami mencintai Engkau lebih dalam lagi. Mencintai bukan sekedar kata-kata, tapi kami boleh mempraktikkan itu dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati, yang hidup berkenan kepada. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam ini adalah malam di mana berakhir tahun 2025, dan kami akan segera meninggalkan dan beralih ke tahun yang baru. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami juga mau meninggalkan segala sesuatu yang lama dalam hidup dan pergumulan kami. Dan lewat landasan dan pembahasan firman malam ini kami diteguhkan, kami ditolong oleh Tuhan supaya hidup berkenan kepada-Mu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, kuduskanlah hamba-Mu dalam darah-Mu, taruhkan perkataan firman power di diri hamba, sehingga ketika hamba membuka mulut dan wartakannya, maka keluar perkataan firman yang suci, yang bertanggung jawab, yang membawa perubahan dalam hidup kami sekalian. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang mengganggu, di dalam nama Yesus kami hancurkan dan patahkan kuasanya. Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan beberapa menit ke depan, mulai dari awal dengan saya pada tamatnya, jadilah untuk hormat bagi nama. Dalam nama Yesus firman yang hidup hamba berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur beberapa jam lagi kita akan melangkahkan kaki kita meninggalkan tahun yang lama, memasuki tahun yang baru. Tapi kita berharap orang-orang yang mencintai Tuhan bukan setiap Desember baru dia mulai berbenah diri. Bukan setiap bulan Desember, karena ada orang Kristen tipe napas. Tahu napas? Natal dan Paskah. Natal baru dia muncul, Paskah baru dia muncul. Atau tipe orang Kristen kapal selam, Januari sampai
November dia menyelam, Desember baru dia muncul ke permukaan bumi, lalu menyelesaikan dosa-dosanya dengan korban bakaran dan sisa apa yang berikut. Saya percaya sini tidak ada amin. Alkitab berkata, jangan simpan amarah sampai matahari terbenam. Berarti di dalam Yesus Kristus, setiap jam, setiap detik, kita melakukan pembenahan diri, pengkoreksian diri, mengevaluasi diri kita, supaya hidup kita adalah suci dan kudus, karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saudara-saudara. Maka malam ini saya akan berbicara, biarlah yang lalu berlalu bersama hari lalu, atau yang lalu biarlah berlalu. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal ke-50. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Jadi yang membuka HP harus sungguh-sungguh buka Alkitab. Jadi jangan sementara saya khotbah saudara main Free Fire, saudara main game, main Facebook, ya, chat-chatan satu dengan yang lain, atau nonton game, atau nonton drakor yang sudah yang sudah di-download. Barang siapa menghormati firman, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Barang siapa menganggap remeh firman, maka celakalah hidupnya, masa depannya hancur. Oleh karenanya saya peringatkan kepada jemaat sekalian, hormati Tuhan. Dan saya berharap kalau dapat hanya suara saya sendiri yang terdengar, dan bukan berbisi-bisi tetangga. Jadi jangan ada bisi-bisi, semua arahkan pandangan ke depan, bukan melihat saya, tapi mendengar firman. Karena satu saja maknanya terlewati, saudara akan masuk di dalam kesesatan. Saudara akan sesat, bahkan membawa pengajaran sesat, karena salah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua fokus ke sini, karena saya khotbah tidak akan lama, karena sebentar kita bakar-bakar toh. Itu saudara-saudara ya. Saya mengerti saudara, saya yakin ada yang sudah berdoa di dalam hatinya, Tuhan tolong pengkhotbah dipercepat khotbahnya. Saya paham itu, karena saya punya karunia penglihatan, saudara-saudara. Saya bisa lihat hati saudara. Baik, kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai ayat 21, supaya seragam, saya sendiri yang membacanya dan Bapak Ibu mengikuti pembacaan pada Alkitabnya masing-masing. Saya boleh izinkan saudara berdiri sekali lagi, setelah itu saudara duduk dan saya yang berdiri. Boleh Bapak Ibu berdiri sekali lagi, kita membaca Alkitab. Saudara perhatikan baik-baik. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Bayangkan ya, garis bawah kalimat ini. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku? Ini Allah. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dan boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang tentu mempunyai masa lalu. Setiap orang tentu mempunyai trauma tersendiri. Dan bahkan sampai malam ini, mungkin di antara kita yang traumanya itu belum selesai, makin tambah parah traumanya. Masa lalu yang menjadi satu hal yang pahit dalam dirinya. Kepahitan dengan suami, kepahitan dengan istri, kepahitan dengan anak-anak, kepahitan dengan tetangga, sesama kerja atau teman sekerja, atau mungkin dengan teman-teman sesama pendeta.
Ada hal-hal masa lalu yang buruk yang masih menghantui kita sampai malam hari ini. Saya berharap di TKB tidak demikian, amin. TKB sudah pasti dipulihkan, amin. Yang merasa tidak terikat dengan masa lalu, angkat tangan. Maka demikianlah khotbah saya dan kita doa tutup karena sudah selesai. Saudara-saudara, cerita Yusuf ini luar biasa. Bahkan orang pernah berkata, cerita Yusuf itu mustahil. Tapi apapun yang Alkitab bilang, itu ya dan amin. Amin. Apa yang Alkitab katakan kita percaya, walaupun kadang-kadang tidak masuk akal. Satu waktu ada seorang ateis naik di sebuah bis dan bertemu dengan seorang gadis yang sedang membaca Alkitab. Si ateis bertanya, apa yang sedang kau baca? Alkitab. Peristiwa apa itu? Peristiwa Yunus ditelan ikan besar. Lalu si ateis berkata, masa kamu percaya dengan peristiwa itu? Tidak mungkin, mustahil itu. Lalu kemudian perempuan itu berkata, kalau kamu tidak percaya tidak apa-apa, saya tetap percaya. Jangankan Alkitab berkata Yunus ditelan ikan. Kalaupun Alkitab berkata ikan ditelan Yunus, aku tetap percaya. Kok bisa? Bisa. Tuhan bisa bikin mulutnya Yunus besar sekali untuk bisa telan ikan. Lalu seorang ateis juga, dia turun di satu daerah di Afrika. Dia berjumpa dengan kepala suku kanibal sedang membaca Alkitab. Lalu bertanya si ateis kepada kepala suku, apa yang sedang kau baca? Aku sedang membaca Alkitab. Ateis berkata, masih percayakah kau pada kitab usang itu? Kitab yang tidak relevan, kitab yang tidak masuk akal. Lalu kepala suku berkata, kau bilang kitab ini kitab usang? Kau bilang kitab ini tidak bisa dipercaya? Saya mau bilang sama kau, kalau bukan gara-gara kitab ini, kau sudah kumakan dari tadi. Kalau bukan gara-gara kitab ini, kau sudah kusate. Artinya firman Allah itu melampaui segala zaman. Percaya ya dan amin. Apapun yang dikatakan Alkitab, tetap kita percaya 100% adalah firman Allah. Maka apa yang Allah bicarakan tentang kehidupan Yusuf dan masa lalunya adalah hal yang adalah mungkin dialami oleh semua manusia. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Yusuf. Sudah tahu Yusuf, apa yang dimimpi oleh Yusuf tergenapi. Saudara-saudara sujud menyembah kepada Yusuf. Tapi saya tidak lihat ke sisi. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita melihat Yusuf seorang yang luar biasa. Yang bisa membiarkan trauma masa lalu itu pergi tanpa membelenggu dia. Yang tidak mengizinkan masa lalu yang pahit membelenggu dia. Membelenggu kehidupan rohaninya. Membelenggu dia di dalam rencana Tuhan. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, bagaimana Yusuf bisa mengalami yang lalu biarlah berlalu. Bagaimana Yusuf bisa mengalami dan bisa menghadapi semua tantangan hidup yang buruk. Yang pertama, ketika saudara-saudaranya datang dan berkata, ampunilah kiranya kami. Kami siap menjadi budak. Apa kata Yusuf? Kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah di surga merancang yang baik terhadap aku. Artinya apa? Yang membuat Yusuf bisa terlepas dari trauma masa lalunya adalah dia melihat semua kepahitan hidup yang dilewatinya dalam bingkai rencana Tuhan. Jadi Yusuf melihat bahwa segala sesuatu yang buruk yang dirancang oleh saudara-saudaranya itu, Yusuf lihat di dalam rencana Tuhan. Maka penglihatan iman yang luar biasa ini membuat Yusuf tidak menyimpan dendam. Padahal saudara-saudaranya berkata, Yusuf pasti mendendam kita. Yusuf pasti membenci kita. Yusuf pasti akan balas dendam. Tapi apa yang dipikirkan mereka tidak dipikirkan oleh Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf juga tidak memikirkan apa yang dipikirkan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yaitu Allah punya rencana terbaik lewat setiap kepahitan hidup yang dihadapi oleh Yusuf. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yusuf melihat semua kepahitan hidup, semua tantangan, intimidasi yang dialami dari saudara-saudaranya. Dia melihat di dalam kacamata rencana Tuhan. Kamu merancang yang jahat terhadap aku,
Tapi Allah merancang yang baik terhadap Allah. Maka dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Saudara, bisakah di zaman ini manusia hidup seperti Yusuf, melihat setiap kepahitan hidup, melihat semua tantangan hidup sebagai bagian dari rencana Allah? Bisakah? Bisakah jemaat tersinak wala belian melihat setiap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, persoalan suami istri, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan yang pahit, menghadapi pemimpin yang bengis? Bisakah kita melihat itu bagian dari rencana Allah dalam hidup kita? Yeremia 29:11 berkata apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kunci terbebas daripada kepahitan adalah melihat kepahitan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Ayub dihancurkan habis-habisan. Saudara tahu, Ayub yang tadinya kaya raya, dia punya formasi rohani yang begitu luar biasa, tidak diragukan lagi. Dia takut Tuhan, dia jujur, dia seorang yang saleh, dia seorang yang menjaga hidup suci dengan keluarganya. Formasi rohani yang luar biasa. Kalau seorang gembala memiliki jemaat yang hidupnya macam begini, luar biasa. Tapi apakah demikian hal yang sama dalam pandangan Tuhan Allah? Dalam pandangan Tuhan Allah, formasi yang dibangun oleh Ayub harus diuji melalui penderitaan. Jadi seorang murid Kristen yang sejati, murid Kristus yang sejati, dia harus melewati api penderitaan. Karena firman Tuhan berkata, kamu dipanggil bukan saja percaya kepada Kristus, tapi juga menderita bagi Dia. Kalau ajarannya mengatakan, kalau jika saudara mendengar ajaran mengatakan, ikut Tuhan Yesus pasti sukses, ikut Tuhan Yesus, hari ini saudara ikut Yesus, minggu depan sofa satu set dikirim ke rumah. Saudara ikut Yesus tidak akan pernah sakit-sakitan, saudara ikut Yesus tidak akan pernah gagal, sukses terus. Itu ajaran sesat. Ajaran yang benar, barang siapa ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib, lalu mengikut aku. Artinya saudara, bilang orang di sebelah saudara, ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Jangan saya kencang bilang di sebelah saudara, ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Kadang ngeri-ngeri, kadang sedap-sedap. Saya mau bilang ikut Yesus menderita. Lalu kenapa kita mau bertahan di dalam penderitaan? Karena janji kekekalan itulah yang membuat kita bertahan. Bahwa di dalam Yesus pasti masuk surga. Itu yang bikin kita bertahan. Yang bikin kita bertahan karena janji-janji Allah. Yang membuat kita bertahan di setiap penderitaan karena janji Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau saudara mengasihi Allah, saudara akan melewati penderitaan. Ketika saudara melewati penderitaan, Allah memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak akan melampaui kekuatanmu, dan Allah akan memberikan kamu kekuatan untuk melewatinya. Pencobaan biasa, bila orang sebelah saudara, hanya pencobaan biasa, bukan pencobaan luar biasa. Mengapa pencobaan biasa? Pertama, karena semua orang mengalaminya. Siapa di sini yang pernah sakit gigi? Yang pernah sakit gigi angkat tangan. Yang pernah sakit gigi? Pernahkah saudara sakit gigi lalu berkata, aduh sakit sekali gigiku ini, aku paling menderita di dunia. Dia merasa seolah-olah dia sendiri yang pernah sakit gigi di atas dunia. Lebih baik sakit apa? Gigi apa? Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. BGZ kan saudara? Sakit gigi sangat menderita. Tapi kadang-kadang kita merasa kita orang paling menderita sakit gigi di dunia, seolah-olah orang lain tidak pernah mengalami sakit gigi. Kita merasa seolah-olah paling sakit kepala. Ibu-ibu merasa seolah-olah rumah tangganya, aduh Tuhan, rumah tanggaku macam di neraka. Seolah-olah ibu sudah pergi ke neraka baru kembali. Terlalu bermetafora. Bilang orang sebelah saudara, hidup itu jangan dibikin-bikin.
Mengalir saja, bro. Lihat semua dalam rencana Tuhan. Ayub mengalami itu. Dan pada akhirnya Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 2. Apa dia bilang? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Dalam keterbatasan dan pengertianku. Dalam keterbatasan dan pengertianku, aku telah berusaha mengkaji hal-hal yang ilahi daripada engkau. Rencana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, malam ini, kalau masih ada yang sakit hati, lihatlah sakit hatimu dalam rencana Tuhan. Saya kalau bilang sakit hati, terlalu banyak sakit hati. Saya terlalu banyak dihina orang. Orang berkata, itu si Markus Maukari, hidupnya seperti hidup sebatang kara, seperti burung yang terbang dari satu dahan kepada dahan yang lain. Hidupnya seperti burung yang terbang ke sana kemari, tidak jelas. Sempat saya marah, tapi saya melihat dalam rencana Tuhan. Dan saudara, pada akhirnya benar, hidup saya seperti burung yang terbang ke sana kemari. Bahkan saya sekarang terbang ke sana kemari bersama burung yang bernama Lion Air, Garuda, Citylink, dan sisa apa yang berikut. Dan orang yang menghina saya seperti burung sampai hari ini belum naik pesawat sekali. Itu Markus model begitu. Emang dia siapa? Tapi saya melihat semua hinaan dari rencana Tuhan. Karena saya percaya, semakin saya dihina, semakin saya ditekan, semakin Tuhan mengangkat saya. Karena saya melihat semua penderitaan bagian dari rencana Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang anak pemuda berkata, Bapak Pendeta, saya mau sekolah Alkitab. Saya mau sekolah Alkitab seperti Bapak Pendeta. Saya bilang, Dek, panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Kau mau ikut seperti saya? Kau mau ikut jalan hidupku dari nol, bagaimana aku menderita. Bagaimana 25, 26, 27 tahun yang lalu saya menangis. Mengulurkan tangan, memohonkan pertolongan. Tidak ada yang mengulurkan tangan menolong saya. Saya datang di keluarga tutup pintu semua. Tidak ada yang menolong saya. Anak saya sakit keras. Saya minta pertolongan. Tidak ada seorang pun yang menolong. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau sampai anakku mati, aku sendiri yang akan mengubur dia. Tuhan, engkau tahu ketulusan hati saya. Lalu saya menanya, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, anakku sakit keras, aku bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku ditolak keluargaku. Terima kasih Tuhan, aku dihina orang. Dan dokter berkata, Bapak Pendeta, tidak usah takut. Anak Bapak sudah sembuh. Karena anak saya Pak yang di Polandia, itu kecelakaan. Ditabrak motor, itu sampai otaknya retak. Dan dokter berkata, untuk pemulihan otak dia harus minum pil pemulihan otak yang harganya 1 pil 1.500.000, dan dia harus konsumsi 3 kali sehari. Berarti sehari saya harus menyediakan 4.500.000 untuk menghadirkan pil terus. Sementara saya pendeta tidak punya gaji. Saya berharap sama siapa? Sementara di jam yang sama saya sedang mengadakan KKR di pedalaman. Dan orang berkata, Pak Pendeta, anakmu celaka, darahnya los. Dan tetangga-tetangga sudah bangun tenda, Pak, untuk menjemput jenazah anak saya dari rumah sakit. Lalu jemaat berkata sama saya, Pak Pendeta, batalkanlah KKR hari ketiga. Pulanglah, urus anakmu di rumah sakit. Saya berkata, tidak. Mau mati, mau hidup, saya habiskan tugas saya, baru saya pulang. Dan saudara tahu, saya ambil komitmen itu. Besok pagi, jam 8, telepon dari rumah sakit. Pak Pendeta, ada yang mau bicara sama Bapak. Begitu saya angkat, saya dengar suara anak saya. Bapak, Valen tidak apa-apa. Layani Tuhan. Saya menangis luar biasa. Dan setelah diperiksa ke dokter, dokter kaget. Dokter tanya sama istri saya, dikasih obat apa anak ini? Kenapa? Itu retaknya sudah normal. Tidak ada retak sedikit pun. Saya bilang obatnya DOA dan IMAN. Doa dan iman. Dan ketaatan kepada Tuhan. Saya melihat setan sedang berusaha untuk mengganggu saya dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan, rencana Tuhan berlaku. Saudara, tidak kebetulan kita mengalami semua kesakitan itu. Tidak kebetulan kita kehilangan orang yang kita cintai di tahun ini. Tidak kebetulan Anda patah hati. Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 34, Tuhan dekat dengan orang yang patah
hati. Berarti kalau hati belum patah, Tuhan jauh. Mau Tuhan dekat, patah hati. Tapi yang saya maksudkan di sini ya, jangan cari untuk hati dipatahkan. Kalau tiba-tiba dipatahkan, Tuhan dekat dengan saudara. Justru ketika saudara mengalami kemalangan, saudara mengalami patah hati, mengalami remuk jiwa, mengalami hancur hati, menghadapi kepicikan hidup, di situ justru Tuhan dekat dengan Anda. Ini rahasianya. Maka apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Masuk dalam doa, serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kekasih hatiku telah kau ambil, tapi kau tak sedetik pun meninggalkan Allah. Amin. Orang-orang yang kita cintai Tuhan ambil. Sesuatu yang kita kasih hancur, tapi justru itu akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena lagu yang mengatakan ini rencanamu Tuhan. Ya, coba. Tapi ku mengerti sekarang. Terus kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan konflik terjadi untuk mengangkat kita. Saya duduk dan merenung hidup saya. Kalau tidak ada konflik dalam hidup saya, yakin saudara, saya tidak akan pernah berdiri. Kalau Tuhan izinkan konflik terjadi dalam hidup kita, pertama, rencana Tuhan itu mau tergenapi dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan izinkan konflik dalam hidup kita. Tuhan mau jadikan kita alat beradanya Tuhan. Ketika Anda menghadapi orang yang patah hati, Anda berkata, dulu saya pun demikian. Kau kehilangan orang yang kau cintai, aku pun kehilangan. Istriku sudah mengandung 6 bulan, tiba-tiba keguguran, dan kami sulit mendapatkan anak sampai hari. Tapi Tuhan hibur. 6 tahun kemudian Tuhan kasih 1 anak, dan dia tidak kasih lagi. Kau pernah patah hati, aku pun pernah patah hati. Tapi manusia ini kan aneh saudara. Kita berkata, sabarlah kawan, tenanglah. Apa dia bilang? Kamu sih omong gampang, kamu nggak ada di kehidupan di tempat saya, kamu nggak pernah alami apa yang saya alami. Lalu saya tanya, jadi aku harus patah hati baru memperbaiki hatimu? Apakah saya harus menjadi narapidana baru memenangkan narapidana? Apakah saya harus menjadi pemabuk untuk memenangkan pemabuk? Mau dengar enggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, aku pulang. Jadi jangan sekali-kali berkata, lu kan nggak mengalami apa yang aku alami, maka lu ngomong gampang. Terus aku mau ngomong apa? Apakah saya datang lalu berkata, kawan, mari kita sama-sama patah hati, mari kita nangis sore-sore di bawah pohon jambu sore-sore, gitu. Kita saling menguatkan. Maka Bapak Ibu, ketika orang meninggal, datang kepada keluarga yang berduka, sudah. Jangan sok jadi orang apa ya, yang paling care gitu. Sabar ya, rencana Tuhan indah. Dia bilang, lu nggak ngomong juga gua udah tahu. Lu nggak ngomong juga saya udah tahu. Kita cuma datang tepuk pundaknya dan berkata, kita berdoa ya, Tuhan kasih kekuatan. Amin. Jadi malam ini Bapak Ibu, jika ada terjadi konflik di dalam rumah tangga, selesaikan itu dan lihat bagian dari rencana Tuhan. Bapak Ibu jadi korban, lihat rencana Tuhan. Tersakiti, lihat rencana Tuhan. Belajarlah berkata, Tuhan terima kasih atas fitnaan yang kuderita ini. Tuhan terima kasih atas gosip yang aku alami. Tuhan terima kasih, kemarin digampar suamiku 3 kali, nyaris 2 tapi tidak jadi. Terima kasih Tuhan. Bisakah kita bilang gitu? Atau mungkin juga ada suami-suami yang tertekan oleh karena kelakuan istrinya. Pernah saya bilang malam hari pertama, suami tipe DKI dibawa ke tiap istri. Istri mau atur-atur suami. Padahal suami kalau di luar bicaranya garang, dah, pokoknya harus saya. Begitu istri datang, Pak, ya mama, langsung lemah. Apakah di sini ada suami-suami yang tipe takut istri? Ada? Yang tidak suka mana-mana. Semua istri yang atur. Pak tidak boleh gini, gini, semua diatur. Jadi kita bingung siapa yang kepala keluarga, istri atau suami. Satu waktu ada seorang suami pekerjaan tukang ojek.
Dia ojek, dia bawa penumpang. Lalu istrinya panggil, "Papa! Pak! Pak!" Wah, suami nggak dengar. Suami terus kencang lari motor. Kencang! Pulang, istrinya marah. "Dari mana kamu?" "Dari mana?" "Ojek." "Ojek dari mana?" "Bawa penumpang." "Tadi kenapa aku panggil? Kau tidak dengar?" "Oh, saya buru-buru ngantar penumpang saya." "Oh, yang cewek tadi itu?" "Iya, penumpang saya." "Oh, jadi gara-gara perempuan." "Bukan, mau perempuan, mau laki, mau bencong, semua penumpang saya." "Kenapa saya panggil nggak mau dengar? Kenapa saya telepon tadi angkat?" "Oh, tadi telepon. Itu tadi telepon, HP saya mati." "Mati dari mana? Tadi aku telepon ada cewek yang angkat." "Apa dia bilang?" "Nomor yang Anda tuju tabrak pohon pisang." "Oh, suara itu suara Telkomsel." "Oh, jadi cewek itu namanya Telkomsel." Ini ibu sudah garang, butek lupa. Butek lagi, saudara-saudara. Jadi ibu-ibu harus jangan buta teknologi. Nomor yang Anda tuju. Tidak pernah suara Telkomsel itu suara laki-laki, tidak pernah. Pernah dengar suara laki-laki? Nomor yang Anda tuju. Tidak pernah suara Telkomsel suara nencong. Pas telepon dia bunyi, "Halo, maafnya." Nomor yang Anda tuju nyangsang di pohon jambu. Tidak ada begitu. Suara perempuan. Iklan-iklan saya semua itu yang hampir 100% perempuan semua. Tidak tahu kenapa. Ada apa dengan perempuan? Ternyata ada kekuatan tersendiri dari perempuan. Saudara, siapa yang berani berhadapan dengan setan? Yang berani berhadapan dengan setan siapa? Hawa. Akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Makanya Hawa disebut hawa nafsu. Tidak ada Adam nafsu, tidak ada, hanya hawa nafsu. Bertepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari melihat semua. Jadi bapak-bapak lihat istri yang mungkin bapak akan berkata, "Tuhan, mengapa kau kirimkan dia padaku? Kalau tahu model begini, aku ambil janda." Tidak, saudara. Pulang dan berkata, ketika ibu marah-marah, tenang saja. Bangun dan berkata, "Sayang, lanjutkan suaramu. Aku ingin mendengarnya. Suaramu bagus. Silakan menyanyi." Ada ibu-ibu juga berkata, "Pak Pendeta, saya malam nggak bisa tahan tidur samping suami saya." "Kenapa?" "Ngoroknya kegedean, Pak." Ya, dulu masih pacaran dia tutup semua kelemahan dia. Tapi setelah menikah, Pak, itu mereka pacaran di simpang, saudara. Itu mau buang angin saja dia tahan. Tahan. Ceweknya bilang, "Kenapa, Bang?" Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baru dilepas pelan-pelan. Tapi setelah menikah, saudara, bukan rahasia lagi. Jam 12 tengah malam, pokoknya saling serang menyerang, saudara. Ini yang tertawa, ini yang sudah mengalami semua, saudara. Yang sudah menikah pasti mengalami lah. Nggak bisa bohong, nggak bisa. Bapak gimana sama aja bisa. Saudara-saudara ya, itu mah barang biasa, saudara-saudara. Jadi mari kita melihat segala sesuatu dari rencana Tuhan. Ya. Melihat istri yang terbaik itu yang Tuhan kasih. Ini rencana Tuhan untuk saya. Melihat suami ini suami yang terbaik, walaupun dia punya banyak kekurangan. Ibu-ibu, tolong saya sampaikan, jangan menjadi pencatat sejarah abadi. Jangan ingat lagi kelakuan suamimu beberapa belas tahun yang lalu. Lupakanlah. Jangan ada konflik dikit. Ingat kan? Dulu lu kayak begitu kan? Ingat kan? Yang tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu. Ya, masih ingat saja kelakuan suaminya. Siapa yang memberikan ibu SK menjadi hakim? Yang menghakimi suami. Sedangkan Tuhan sih disuruh mengampuni dia. Sejak suami berubah, masihkah dia berulah lagi? Ibu-ibu, suami masih berulah enggak? Masih berulah suami? Masih main mata dengan janda sebelah? Masih enggak? Enggak toh? Terus kenapa terlalu dibayang-bayangi? Suami pergi 1 jam di Sintang, aduh kok teleponnya diangkat, kok dimatiin teleponnya, ini pasti, apa yang pasti? Peganglah pada firman, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percayalah pada suamimu supaya dia bergerak bebas.
Bapak ibu kalau terlalu curiga suami tidak akan pernah naik jabatan, saudara. Malah diturunkan dari jabatannya. Kenapa? Dia tidak konsentrasi, dia tidak bisa kerja. Tapi kalau konsentrasi baik, ibu WhatsApp suami, ya, good morning my darling, I love you full. Terus kerja yang banyak bangsa. Terus kerja. Aku ada di belakang mensupport. Itu ibu yang baik. Amin. Dia jadi pikir rumah tangga kita bahagia. Oke, yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Bagaimana kita bisa lepas daripada ikatan masa lalu? Yang pertama apa? Melihat segala peristiwa dalam bingkai rencana Tuhan. Yang kedua, Alkitab berkata, setelah saudara-saudaranya berjumpa dengan Yusuf, Yusuf berkata, kau pikir aku ini Tuhan kah? Kau merencanakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan mengirim aku terlebih dahulu ke sini untuk mempersiapkan segala sesuatu, memberi makan kehidupan kepada kamu dan keturunan. Dan Alkitab berkata Yusuf tidak pernah mendendam, malah Yusuf menangis. Yang kedua, bagaimana terlepas dari masa lalu? Maafkanlah masa lalu. Maafkanlah orang yang pernah membenci. Maafkanlah orang yang pernah menjadi bukan korban. Jangan mendendam. Jangan simpan amarah sampai matahari terbenam. Amin. Jujur di sini, ada keadaan antara kita yang masih simpan dendam. Ada yang masih simpan dendam dan berkata, sekarang kau perlakukan aku, tunggu, aku sukses. Akan kutunjukkan padamu dan aku tidak akan memberi pertolongan kepadamu. Sedikit lihat setelah dia sukses, dia balas dendam kepada orang-orang yang pernah membencinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tipe anak Tuhan yang benar, yang terlepas dari ikatan masa lalu. Yang kedua, dia mau memaafkan orang yang pernah menyakiti. Alkitab berkata dalam Matius 6, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jika engkau mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan. Berarti, saudara-saudara, kita diampuni oleh Tuhan tergantung kita. Dan yang seringkali orang berdoa begini, Tuhan, ampunilah dia. Ampunilah dia. Lalu Tuhan tanya, kau suruh saya mengampuni dia. Saya kan nggak ada masalah dengan dia. Kau kan yang punya masalah dengan dia. Jadi kitalah yang mengampuni, bukan suruh Tuhan yang mengampuni. Bilang orang di sebelah saudara, kamu yang memberi pengampunan, bukan Tuhan. Ngomong di sebelah saudara. Kamu yang melepaskan pengampunan, bukan Tuhan. Setelah kamu melepaskan pengampunan, maka Tuhan melepaskan pengampunan dan berkat atas diri. Maka dengan demikian suami diberkati, istri diberkati, anak cucu diberkati. Dan Alkitab berkata, anak cucu orang benar perkasa hidup. Percayalah, Bapak Ibu yang masih bertahan dengan kepahitan, dengan dendam, Anda sedang menampung sampah di dalam hidup. Dan suatu saat dia akan menjadi busuk dan merusak hidup. Tapi Anda yang melepaskan pengampunan, walaupun sakit Pak, memang sakit, maka berdoa sama Tuhan, jujur sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Sulit aku mengampuni dia, Tuhan. Sakit, Tuhan, kau lihat ini sakit. Jujur sama Tuhan. Jangan juga kita bikin apa? Saya bilang tadi, jangan dibuat-buat di hadapan Tuhan. Tuhan, walaupun aku tersakiti, tapi aku mengampuni dia. Dan satu munafik. Jujur, Tuhan, aku sakit. Yesus di Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-murid, aku takut dan rasanya mau mati aku. Yesus terbuka bahwa sangat berat penderitaannya dia tanggung. Dia jujur. Kita pun harus jujur malam hari ini Tuhan. Tuhan, aku sudah dengar firman-Mu. Sungguh sakit rasanya hatiku pada suamiku. Tapi karena cintaku pada malam ini aku mengampuni suami. Malam ini aku mengampuni istri. Malam ini aku mengampuni anak-anak. Malam ini aku mengampuni orang tua. Malam ini aku mengampuni teman sekerjaku di kantor. Aku mengampuni teman sekerjaku di GKI daerah Melang Kalbar. Aku melepaskan pengampunan. Ingin merdeka? Ingin diberkati? Ingin seperti itu diangkat oleh Tuhan? Pertama, lihat semua peristiwa dari rencana Tuhan. Kedua, maafkan masa lalu kita. Pertama, jangan terus menuduh diri. Kalau aku
tidak begitu, maka tidak begini. Kalau aku tidak begitu, tidak begini. Tapi karena aku begitu, maka dia begini. Sudah, jangan menyalahkan dirimu. Lihat dirimu. Coba saudara buka handphone saudara, buka di kamera, terus lihat wajahmu sendiri. Lihat. Coba ambil kameramu. Ambil, kita mau tutup ini. Siapkan lagu itu, Indah Rencanamu Tuhan. Coba ambil HP-mu, lihat wajahmu baik-baik. Lihat. Sudah lihat wajahmu di kamera? Ekspresinya macam apa? Bilang pada bayanganmu ini. Bilang pada apa yang ada di balik video itu, di balik cahaya cermin itu. Bilang sama dia. Sebut namanya. Kamto. Haleluya. Kamto, aku memaafkanmu. Maafkan diri sendiri. Markus, aku memaafkanmu. Markus, aku menerima engkau apa adanya. Omong dengan jiwamu. Daud pernah ngomong sama jiwanya, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Bangkitlah, aku hendak memuliakan Tuhan. Katakan kepada dirimu, hai Markus, Martinus, Yakobus, bangkitlah, karena aku mau memuliakan Tuhan. Lalu coba saling menatap. Saya tidak bilang pasangan-pasangan, baku tatap, saling menatap dan lihat. Dan berkata, jika ada kesalahanku, maafkan aku. Mulai hari ini aku janji, aku akan melupakan semua yang pernah terjadi di antara kita. Amin. Mari semua bangkit berdiri bergandeng tangan. Semua bangkit berdiri bergandeng tangan. Saya sangat merasakan, entah ini seorang ibu atau entah seorang nona, tapi seorang perempuan yang hidupnya dipenuhi dengan kepahitan. Ada satu perempuan di sini, hidupnya sangat penuh dengan kepahitan. Dia susah melepaskan pengampunan. Kau ada di sini malam ini. Kalau izinkan, engkau ada di sini malam ini. Kau angkat tangan. Ketika saya khotbah di Buil, saudara, Tuhan mengendalikan saya berbicara seorang anak muda yang berencana setelah Januari ini dia akan bunuh diri. Saya berkata, pemuda yang mau rencana bunuh diri ada di sini malam ini. Silakan maju. Dia maju ke depan. Bersama keluarganya dipulihkan Tuhan. Dia kemarin telepon saya, Pak, besok di Buil saya akan jumpa dengan Bapak karena saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di sini saya sangat merasakan ada seorang wanita yang penuh dengan kepahitan. Dia sulit mengampuni, masalahnya terlalu banyak. Kau ada di sini malam ini. Sambil kita nyanyi, kalau kau ada, silakan maju ke depan. Tapi tidak maju juga, tidak apa-apa. Urusan saya sudah selesai. Saya mau supaya kau dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bergandeng tangan, kita nyanyi Indah Rencanamu. Kita saling memaafkan satu sama lain. Tidak ada yang sempurna di dunia. Amin. Kalau wanita yang saya sebutkan tadi itu ada, saya minta dalam nama Yesus kau maju ke depan. Tapi kalau kau tidak datang, saya pulang dari TKBI, datang pada gembala. Tapi kalau tidak, kau hanya berurusan dengan Tuhan dan kami tidak tanggung jawab apa. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau kita tahu dan Tuhan mengerti semua jalan. Dulu tak tahu Tuhan aku rasa hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti
indah sana. Tapi ku mengerti salah. Haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah. Kita akan menyanyi dari lagu ini dari bagi Bapak Ibu yang merasa terikat dengan masa lalu yang dulu, yang ingin dilepaskan malam ini. Saya minta Anda angkat tangan di hadapan Tuhan. Bagi yang mau didoakan, jangan biarkan masa lalu mengikat masa depan. Jangan biarkan masa lalu yang buruk menghambat langkahmu mencapai masa depan. Kamu tidak akan bisa mencapai hal depan yang penuh harapan kalau masih membiarkan hal-hal yang pahit konflik yang menghambat perjalanan hidup kita. Kita menyanyikannya saja. Tapi mengerti sampai katakan di hadapan Tuhan, kita berdoa. Amin. Kau padamu, haleluya. Yesus, kau bebaskan. Ku melihat dan ku merasakan indah sana. Tapi ku mengerti sekarang. Kau padamu, haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah sana. Kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah sana. Bapa di surga, berdoa menyerahkan jemaat Tuhan di dalam tangan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman yang telah meneguhkan kami. Firman yang memberikan jalan keluar bagi kami bagaimana terlepas daripada ikatan masalah. Ajarlah kami untuk melihat semua hal yang terjadi dalam diri kami dari bagian rencana Allah. Dan ajarkan kami untuk memaafkan masa lalu kami, memaafkan diri kami, memaafkan orang lain yang menjadi sumber konflik di dalam kami. Mari Tuhan mengampuni suami istri, anak dan orang tua, BPJ dan gembala, jemaat dan BPJ. Tuhan mari ampuni kami sehingga malam ini kami meninggalkan semua yang lalu dan akan mengajarkan kami pada tahun yang baru dengan hal-hal yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa dan menyerahkan semua di dalam nama Yesus. Engkau menyatakan firman dengan Roh-Mu yang kudus dan membuat kami sehingga pulang dari ini, tempat ini, kami semua adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Demi nama Yesus Kristus sama berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Bilang, baku lihat, saudara saling lihat, lalu tos. Sekarang aku bebas. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk kembali. God bless you all. Shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk khotbah kita, Pak. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya kepada kita. Semoga kita saling memaafkan. Nanti sehabis ini mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menyapa satu sama lain, mungkin ada musuh kiri kanan atau dendam, ya mungkin bisa takut nanti nggak ketemu karena jam ini kan baru jam 8 lewat. Kita tidak tahu berapa jam kemudian karena ada keluarga tadi jam 6 kurang 15 menit meninggal. Itu memang berapa jam lagi menjadi tahun 2026. Jadi sekali lagi nanti kalau kita pulang dari tempat ini bisa memaafkan satu sama lain, bisa bersalaman, menyapa satu sama lain. Terima kasih kepada para pelayan kita pada malam hari ini.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik, saya akan membaca jadwal atau ibadah